Aditya Razani. Bekasi, apa kabar? Sengaja menyapa warga Bekasi dulu karena pada tulisan berikut, saya mau mengulas salah satu destinasi wisata populer di Bekasi, yaitu Central Park Meikarta. Saya nggak menyapa warga lain, sebab jika mereka saya ajak datang ke tempat ini, belum tentu mereka mau. Mayoritas alasan yang bakal saya dengar adalah tebe ampeati ini aja. Hehehe. Tapi sebenarnya lebih jauh lagi kalau kalian ke New York, Amerika Serikat loh. Soalnya Central Park Meikarta bisa dibilang replika taman kota ala-ala di New York gitu deh. Yakin gak tertarik ke sini? Para perencana kota selama berabad-abad sejak zaman dahulu kala menjadikan alam sebagai sumber inspirasi. Lihat saja, Taman Gantung Babilonia. Kita yang sekarang tinggal di hutan beton dan bata, faktanya, nggak selalu bisa menghargai hutan, taman, ruang terbuka hijau, hingga pandemi COVID-19 menghampiri. Gak heran sekarang orang-orang berusaha menemukan taman hijau untuk wisata, kala pandemi, karena konsepnya terbuka dan alami. Kalian udah pernah jalan-jalan ke hutan? Gimana rasanya menginjakan kaki di dalamnya? Ada yang bilang tenang, bahagia. Tempat yang pas buat refleksi diri, dan sebagainya. Gak perlu kaget dengan komentar-komentar tersebut, sebab pada dasarnya alam berefek positif pada kesehatan mental dan kesejahteraan manusia. Bisa ngapain aja di Central Park Meikarta? Central Park Meikarta adalah taman hijau atau taman kota seluas 105 hektare dengan danau buatan seluas 25 ha. Lokasinya di Jayamukti, Sentral Cikarang, Bekasi. Akhir pekan beberapa waktu lalu, saya sekeluarga datang ke Central Park Meikarta setelah sebelumnya mencari informasi dari media sosial terkait skema masuk taman hijau ini. Sayang aja kan, udah jauh-jauh datang ke sana, ternyata tempatnya tutup, atau ada syarat yang nggak bisa kita penuhi. Pengelola memberlakukan aturan protokol kesehatan ketat. Berikut beberapa aturan masuk pengunjung Central Park Meikarta. Pengunjung wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk dipindai di pintu masuk kawasan. Artinya, kalian harus sudah divaksin minimal 1 kali dosis pertama. Bayi, anak-anak, dan lansia diperkenankan masuk asalkan sama dengan pengunjung lainnya, yaitu mengenakan masker. Jika pengunjung tidak membawa masker cukup, termasuk untuk bayi, bisa membelinya ke petugas dan dikenakan biaya Rp5.000 per masker. Pemakaian masker berlaku bahkan untuk bayi 1 tahun loh. Pengelola berkoordinasi dengan Satgas COVID-19, Polsek, dan institusi setempat untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketenangan pengunjung. Pengunjung baru dikenakan tiket masuk di pintu kedua, yaitu Rp7.000 per orang. Anak 2 tahun ke bawah gratis. Maksimum kapasitas pengunjung selama pandemi adalah 12.000 orang per hari, atau 10% dari total kapasitas 126.000 pengunjung. Central Park Meikarta buka setiap hari, mulai pukul 07.00 sampai 18.00 WIB. Paling enak sih berkunjung ke sini pas pagi hari. Udaranya segar, bisa basking alias jemur pagi biar sehat, dan udah pasti lebih aman di musim pandemi. Pertama, rekreasi danau. Central Park Meikarta memiliki danau buatan terluas di dunia, diakui Museum Rekor Indonesia MORI. Danau seluas 25 ha ini menampung 300.000 meter kubik air yang juga berfungsi sebagai cadangan air musim kemarau. Kawasan Meikarta tidak pernah banjir berkat danau buatan ini. Pasalnya, danau menampung kelebihan air hujan yang biasanya menyebabkan banjir. Ada 3 cara rekreasi danau di Meikarta Central Park, yaitu
Menikmati pemandangan dari pinggir danau atau dari atas sumur cinta. Menyusuri danau menggunakan perahu bebek yang bisa disewa dengan harga miring. Berjalan kaki ke tengah danau melalui jembatan kayu boardwalk. Boardwalk ini menghubungkan taman bagian timur dengan taman bagian barat. So, buat pejalan kaki, gak mungkin kalian sanggup berkeliling keseluruhan kawasan dalam waktu singkat dengan berjalan kaki. Salah satu caranya adalah melintasi jembatan penghubung ini yang berfungsi sebagai shortcut. Kalian juga akan melintasi jembatan cinta dan lokasi gembok cinta yang menjadi spot menarik di boardwalk ini. Kedua, menjajal aneka wahana permainan anak. Beberapa meter dari pintu masuk utama, kita akan bertemu dengan wahana komedi putar atau disebut juga turangga dan merry-go-round. Ini adalah permainan yang mengajak anak-anak dan dewasa naik turun berbagai macam patung hewan dan kereta kuda. Ada singa, ada ikan, ada harimau, banyak lagi. Anak-anak pasti tertarik menikmati wahana ini. Sekali naik komedi putar, kita hanya perlu membayar Rp7.000 per anak. Anak-anak saya minimal harus naik 2 kali, baru mereka puas. Jika terus berjalan, kita akan bertemu wahana berikutnya, yaitu outdoor playground, motor aki, dan mobil aki anak. Lokasinya bersebelahan dengan lapangan basket yang menandai titik tengah Central Park Meikarta. Outdoor playground ini asik banget loh. Ada banyak permainan yang bermanfaat merangsang motorik dan sensorik anak, hingga psikologi anak. Buah hati kita bisa mengeksplorasi imajinasi mereka sambil bermain. Ada perosotan berbentuk terowongan dan terbuka. Ada jungkat-jungkit, kuda-kudaan, monkey bar, jembatan goyang yang melatih keseimbangan anak, goa buatan, hingga berakiasi. Kita cukup membayar Rp10.000 per anak. Orang tua gratis karena bertindak sebagai pengawas. So, jangan melepaskan anak dari pandangan ya, kalau lagi di area outdoor playground ini. Pasalnya mayoritas wahananya tanpa pengaman berarti pengelola tidak bertanggung jawab jika anak cedera. Di luar gerbang masuk outdoor playground, kita bisa menyewa mobil dan motor aki untuk anak. Di luar gerbang masuk outdoor playground, kita bisa menyewa mobil dan motor aki untuk anak. Cukup membayar Rp15.000, anak bisa menggunakannya selama 15 menit. Terakhir, jika kita lanjut ke titik terujung Central Park Meikarta, kita akan bertemu dengan 3 wahana terakhir, yaitu biang lala raksasa, ontang-anting, dan kora-kora. Biang lala adalah kincir ayunan berukuran besar yang membawa kita pada ketinggian puncak. Seru banget, tapi nggak direkomendasikan buat mereka yang fobia ketinggian. Naik biang lala memungkinkan kita menikmati pemandangan Central Park Meikarta secara keseluruhan. Kita akan naik ayunan dengan ketinggian tertentu, kemudian diputar-putar di udara. Wahana ini, menurut saya, nggak begitu ekstrem sih. Kora-kora adalah ayunan perahu raksasa. Perahu besar ini akan berayun ke depan dan belakang cukup kencang. Kita harus siapin diri nih, harus berani, karena pasti bakal tegang naik ini. Ketiga, berkeliling taman hijau dengan buggy car. Saking luasnya Central Park Meikarta, sebagian kita mungkin gak kuat jalan kaki sampai ujung. Ada beberapa opsi untuk menjelajahi keseluruhan kawasan, yaitu sewa sepeda single, couple, atau semi becak untuk dipakai rame. Naik bus Central Park yang mirip sama London Bus. Naik buggy car. Kalau naik bus, kita cukup bayar Rp5.000 per orang. Tapi kalau naik buggy car yang lebih private, kita bayar Rp25.000 per orang. Bisa tanya-tanya Pak Sopir tentang kawasan ini sepuasnya.
Ya, rasanya kayak punya personal guide gitu dah. Keempat, wisata satwa animal watching. Central Park Meikarta menghadirkan wisata satwa atau animal watching, salah satunya Little Feeding Animal. Central Park Meikarta menghadirkan wisata satwa atau animal watching, salah satunya Little Feeding Animal. Anak-anak bisa bermain dengan dua jenis hewan ternak dan hewan hias, yaitu domba dan kelinci. Tiket masuknya Rp10.000 masing-masingnya untuk memberi makan domba dan kelinci. Wahana ini mengajarkan anak mencintai satwa. Gak jauh dari tempat memberi makan satwa, ada juga wahana memanah loh. Buat yang mau ngerayain ulang tahun anak juga bisa loh di sini. Tinggal direct Masih JM pengelola via Instagram. Danau Meikarta memang banyak banget ikannya, namun bukan berarti pengunjung diperkenankan memancing dan menjala ikan di sini. Memancing dan menjala ikan bukan bagian dari wisata satwa yang diperkenankan. Hati-hati loh, petugas dan poknya standby terus berpatroli. Kalau sampai ketangkap, bahaya. Kelima, wisata kuliner. Kota terintegrasi yang tengah dikembangkan Lipo Group ini memiliki food corner yang tertata rapi, bisa kita jumpai di sebelah kiri setelah gerbang masuk kawasan. Menu-menunya simpel, harganya terjangkau dan outdoor. Ada kursi dan meja makan di depan setiap booth penjual. Cuma ya itu, jumlahnya sangat terbatas, bisa-bisa rebutan. Plus hati-hati, soalnya seringkali gerombolan angsa lewat, meskipun angsa-angsa ini jinak. So nggak perlu takut disosor. Setidaknya ada 7 booth makanan dan minuman. Menunya beragam, seperti menu-menu Korea, kerak telur, pecel ayam, kopi, teh, kebab, sampai pop mie juga ada. Kami kemarin pesan menu-menu Korea berbahan dasar ayam, seperti daganjong mozzarella, dan ganjang dekjorim. Masing-masingnya dihargai Rp35.000 dan Rp28.000. Keenam, fotografi. Suka fotografi atau sekalian mau foto prewedding? Cocok banget di sini lokasinya. Ambil foto modal handphone doang hasilnya bisa bagus, apalagi kalau pakai kamera ala fotografer profesional. BU dijamin top-tier hasilnya. Ikuti perjalanan kami ya, guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe.